lagi ngobrol-ngobrol tentang proyeksi 3D ya, saya juga bisa membayangkan kalau misalnya ada alat yang bisa memproyeksikan 3D hologram, maka game itu akan sangat real ya. Anda bisa melihat Sub-Zero misalnya berjalan menuju ke arah Anda secara nyata gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kamera dan proyeksi pada dunia grafika komputer dan 3D. Kalau mendengar kata kamera mungkin yang terbenak di pikiran kalian itu adalah kamera yang ini ya. Ini adalah kamera di dunia nyata. Dia akan menangkap semua yang tertangkap oleh lensanya dan akan ditampilkan. Nah, tapi kalau di dunia 3D, kamera itu apa sih? Jadi kamera di dunia grafika komputer dan dunia 3D itu merupakan sebuah kelas di mana fungsinya sama dengan kamera di dunia nyata, yaitu menangkap semua objek yang ada di dalam lingkupnya untuk ditampilkan di layar. Kalau kalian sedang melihat layar komputer, ketika melihat video ini berarti ditampilkan di layar komputer. Namun ketika kalian sedang melihat video ini menggunakan handphone, berarti layarnya itu adalah layar telepon genggam atau handphone. Nah, jadi apa yang ditampilkan di layar tersebut? Misalnya nih, saya mencontohkan jika kalian lagi main Mobile Legends. Nah, di sini kamera itu diletakkan sekitar 10 meter di atas pemain. Sehingga kita bisa melihat apapun yang sedang terjadi pada pemain tersebut. Nah, sama seperti kamera di dunia nyata, kalau di dunia nyata kameranya kira-kira diletakkan 10 meter di atas kita, kita akan melihat kondisi seperti ini tapi di dunia nyata. Namun kalau di dunia game, kameranya diletakkan 10 meter di atas si karakter di dunia 3D itu. Jadi kira-kira sudah tahu ya kamera di dunia 3D. Sama seperti kamera di dunia nyata, namun dia tidak ada alat yang bentuknya seperti ini, yang ada lensanya. Namun di dunia 3D kamera itu adalah di dunia grafika ya, maksud saya, kamera itu adalah sebuah kelas yang akan menangkap apapun yang berada di dalam lingkup tangkapannya untuk ditampilkan. Jadi begini, jika ada sebuah 3D objek berupa kubus, nah saya buatkan sebuah kubus. Nah ini ada 3D objek berupa kubus. Kubus ini berupa 3D, berupa objek 3 dimensi. Namun ketika diproyeksikan oleh kamera, karena diproyeksikannya ke layar Anda yang 2 dimensi, layar kita kan 2 dimensi ya. Layar kita bentuknya datar, sebuah bidang. Jadi ya otomatis kubus tadi yang seharusnya berupa 3 dimensi akan diproyeksikan menjadi piksel-piksel atau ya menjadi sebuah video ataupun citra 2 dimensi. Seperti itu. Kecuali kalau proyeksinya juga tetap 3D seperti dengan hologram. Namun alat hologram itu belum dikembangkan ya. Sudah, namun masih perlu ada media seperti gas dan lain-lain untuk bisa dilihat oleh mata kita. Lagi ngobrol-ngobrol tentang proyeksi 3D ya, saya juga bisa membayangkan kalau misalnya ada alat yang bisa memproyeksikan 3D hologram, maka game itu akan sangat real ya. Anda bisa melihat Sub-Zero misalnya berjalan menuju ke arah Anda secara nyata gitu ya, misalnya, atau karakter Mobile Legends seperti misalnya Balmond sedang memukul Anda walaupun pukulannya tidak terasa, namun akan terlihat sangat real kalau dia memang 3D, diproyeksikan secara 3D. Namun sampai sekarang teknologi itu ya masih kita memainkan atau melihat, bahkan melihat VR maupun melihat augmented reality itu sebenarnya pada layar, tidak langsung. Jadi proyeksinya tetap 2 dimensi. Nah, kita lanjut.
Kalau di dunia proyeksi itu ada dua proyeksi, jenis proyeksi yang namanya, yang pertama adalah eh, perspektif. Kalau Anda tahu perspektif itu seperti ini. Perspektif itu membuat yang jauh terasa kecil dan yang dekat terasa lebih besar. Nah, ini perspektifnya, eh, field of view-nya tuh 90 sekarang. Kalau saya buat jadi 50 aja lah misalnya ya. Nah, 50 seperti ini. 50 seperti ini. Nah, ini dekat, terasa dekat, besar, dan yang jauh terasa lebih kecil gitu ya. Bukan terasa, namun terlihat lebih kecil. Namun kalau proyeksinya, field of view-nya saya besarkan, semakin besar dia akan semakin lebay nih. Walaupun dia tidak terlalu jauh, terlihat sangat jauh, dan begitu didekatkan dia akan terlihat kubus ini seperti, ya proyeksinya jadi seperti ini nih. Padahal kubusnya kecil, tapi seakan-akan ujung kubus yang ini sangat, yang paling dekat ke kamera itu sangat besar, dan ujung kubus yang paling jauh dari kamera itu jadi kecil gitu. Itu proyeksinya besar sekali, field of view-nya agak lebay. Kalau saya besarin lagi coba ya. Nah, ini 150 field of view-nya. Padahal ini objek dekat sekali sama kamera, namun kelihatannya kayak lebay gitu ya. Nah, ini keadaan di sebelah kiri ini menunjukkan jarak antara kamera dengan kubus, namun di sebelah kanan ini adalah proyeksinya. Ini field of view-nya terlalu tinggi. Kalau kita kecilkan field of view-nya, jadi perspektifnya kita kecilkan, itu akan jadi lebih real lah ya. Nah, ini field of view 56, kubusnya bisa kelihatan. Nah, itu adalah perspektif. Saya sudah bilang tadi proyeksi itu ada dua. Yang pertama perspektif, yang kedua adalah ortografik. Ortografik itu contohnya seperti ini. Cing. Nah, ortografik itu tidak ada perspektif. Jadi dia terlihat seperti dua dimensi saja, ini kubusnya nanti. Jadi kelihatan seperti persegi karena tidak ada perspektifnya gitu. Karena dari field of view-nya misalnya ini ada field of view maksudnya clipping planes. Clipping planes-nya itu ada dari 0,3 sampai 1000. Jadi yang paling dekat itu 0,3, anggaplah 0,3 cm gitu ya. Dia jarak pandang gitu ya. Jarak pandang terdekatnya itu 0,3. Kalau 0,2, kalau objeknya berada di 0,2 itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah, sampai 1000. Kalau objeknya berada di 1000 lebih dari 1000 itu udah nggak kelihatan lagi. Saya anggaplah ini senti ya, lebih dari 1000 senti, lebih dari 10 meter tuh nggak kelihatan lagi gitu. Jadi dari clipping clipping planes terdekat sampai terjauh itu ya, si kubus ini besarnya sama walaupun kita jauhin. Nah, dia nggak akan berubah. Ini lebih jauh dia nggak akan terlihat menjauh atau mengecil. Nah, itu kalau ortografik. Tapi kalau kita putar mungkin kelihatan 3D-nya ya. Nah, ini kita putar. Kelihatan 3D-nya sedikit. Nah, seperti ini. Tapi ini ortografik. Dia kelihatan sih 3D-nya. Memang tidak terlihat lebih jauh dan lebih dekat kalau objek ini didekatkan gitu. Ini yang jauh aja kelihatan dekat. Itu proyeksi ortografik. Nah, kita bisa coba kembalikan ke perspektif. Nah, ini sebenarnya sejauh ini nih si kubus. Nah, saya ceritakan lagi tentang clipping planes. Sekarang coba kita atur clipping planes-nya itu paling dekat itu 1, paling jauh itu 5. Misalnya. Nah, ini udah nggak kelihatan nih si kubus. Ini si kubus yang mau saya deketin. Nah, ini dia udah nggak kelihatan walaupun dia udah deket. Dia nggak kelihatan, ini kameranya ya. Clipping planes-nya kan sempit sekali nih. Nah, itu bisa dilihat nih, ini terjauh, jarak pandang terjauh, ini terdekat. Jadi kalau dia lebih jauh dari ini dia nggak kelihatan. Nah, langsung kelihatan seperti ini. Nah, kalau dia terlalu dekat, kurang dari 1, dia juga nggak kelihatan. Akan menghilang. Nah, menghilang. Kalau saya bikin ini kan 1 sampai 5. Kalau saya bikin 3 sampai 5,
Nah, ini lebih dekat lagi, dia cuma kelihatannya sedikit. Nah, ini dekat, kelihatan, ini hilang lagi, kelihatan, hilang lagi. Jadi clipping lens itu membatasi jarak pandang. Jadi seperti kamera sebenarnya ya, seperti mata kita. Kamera ini dibuat sebuah kelas codingan, ada perspektif, ada proyeksinya, ada field of view-nya, ada clipping planes-nya. Gitu. Itu aja tentang kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.